Halo semua, ketemu lagi dengan kita di tugas SDM ketiga dengan tema Analisis Perusahaan Kecil. Masih bersama saya Vanessa dan dengan teman-teman saya, Sabrina dan Clara. Kami adalah mahasiswa Utika Atmajaya Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Angkatan 2019. Nah, dalam tugas kali ini, kami diberi kesempatan untuk mewawancarai salah satu pemilik perusahaan kecil dan melakukan analisis terkait proses rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, dan kompensasi yang diterima oleh karyawan di dalam perusahaan tersebut. Nah, kira-kira seperti apa ya? Yuk, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Wawancara dilakukan terhadap pemilik usaha perusahaan A, sebut saja namanya Doni. Doni mendirikan usaha A pada tahun 2019 yang bergerak di bidang supplier alat berat yang berlokasi di Karanganyar, Jakarta Pusat. Doni memiliki 2 karyawan, satu bekerja sebagai sales, satunya lagi sebagai kurir. Proses rekrutmen dan seleksi. Informasi mengenai lowongan pekerjaan, Doni sebarkan ke kenalan-kenalan rekan kerjanya. Jadi, Doni tidak membuat iklan lowongan pekerjaan yang disebarkan melalui media apapun. Proses seleksi dilakukan dengan metode wawancara. Selama proses wawancara, calon karyawan akan ditanyai seputar riwayat pekerjaan sebelumnya, keahlian apa yang dimiliki, dan bagaimana perilaku ia saat bekerja. Tidak ada kriteria khusus yang diperlukan selama proses seleksi yang dilakukan. Selama calon karyawan tersebut memiliki niat dan bersedia menjalani masa percobaan selama 3 bulan pertama atau masa probation. Jadi, dapat disimpulkan sumber tenaga kerja perusahaan A berasal dari lingkungan eksternal. Perekrutan karyawan dilakukan secara informal atau istilahnya dari words to mouth. Perusahaan A menggunakan metode job-related interview dalam menyeleksi karyawannya. Setelah karyawan diterima, terlihat juga adanya orientasi. Karyawan baru dikenalkan di mana saja lokasi-lokasi pengambilan dan pengantaran barang. Di perusahaan A terdapat program pelatihan untuk karyawan. Doni memberikan program pelatihan untuk karyawan bagian sales. Staf bagian sales tersebut diajarkan mengenai basic-basic menggunakan komputer, menginput data, melihat, mengecek jumlah suplai barang. Sedangkan karyawan sebagai staf kurir diajarkan bagaimana cara menyiapkan barang, packing barang, antar barang di mana. Pelatihan dan pengembangan karyawan hanya dilakukan perusahaan A sekali saja ketika karyawan tersebut baru bekerja, sehingga perusahaan A menggunakan metode pelatihan on the job training atau pelatihan langsung dipraktekkan di tempat kerja. Dalam menilai kinerja bawahannya, Doni tidak menggunakan program penilaian khusus. Tidak ada standar-standar penilaian yang disusun dan ditetapkan oleh Doni dan digunakan dalam penilaian kinerja. Tidak hanya itu, penilaian kinerja tidak dilakukan secara rutin setiap akhir bulan atau tahun seperti pada perusahaan besar. Doni menilai kinerja karyawannya berdasarkan ada atau tidaknya komplain dari karyawan. Jadi, kalau Doni tidak mendapatkan komplain dari konsumen, maka dia menyimpulkan bahwa kinerja karyawannya baik. Terkait hal tersebut, penilaian Doni yang hanya berdasar pada komplain konsumen bisa menimbulkan masalah. Suatu saat, bisa saja konsumen komplain dan Doni menyimpulkan kinerja karyawannya tidak baik. Tapi ternyata yang salah adalah konsumennya sendiri. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan antar Doni dan karyawan. Di sisi lain, dalam lingkungan kerja, jika bawahannya melakukan kesalahan, maka akan langsung ditegur, dinasehati, dan diperbaiki. Dalam hal ini, Doni langsung memberikan umpan balik apabila karyawan melakukan kinerja dengan bagus. Doni tidak memberikan informasi secara langsung. Namun, jika karyawannya ada yang membuat kesalahan, Doni akan langsung memberikan informasi dan memberikannya umpan balik. Jadi, terdapat beberapa masalah penilaian kinerja yang terlihat dalam perusahaan A. Selain standar penilaian tidak jelas, terlihat juga adanya resensi efek.
Doni membangun hubungan yang erat dengan kedua karyawannya serta memiliki kesan yang baik, sehingga hal ini memungkinkan baginya untuk mengabaikan kinerja karyawannya. Selanjutnya adalah kompensasi. Perusahaan A memberikan kompensasi kepada karyawannya berupa gaji pokok per bulan. Di sisi lain, perusahaan belum memberikan insentif dan bonus bagi karyawan karena perusahaan A belum stabil secara keuangan. Tetapi, karyawan diberi uang makan dan bensin per harinya di luar gaji pokok. Perusahaan A juga menerapkan supplemental unemployment benefit, yaitu memberikan bayaran berupa cash untuk mensubsidi karyawan yang sedang tidak bekerja supaya mereka tetap bisa mempertahankan taraf hidupnya dengan layak. Selanjutnya, pengelolaan SDM dalam usaha Doni masih kurang karena pembagian tugas antara karyawan dan pemilik usaha tidak jelas dan tidak ada batasannya. Informality besar. Sebagai pemilik usaha, Doni juga turut turun tangan dalam menangani customer, akan tetapi keterbatasan dalam SDM ini tidak menimbulkan masalah dalam usaha Doni karena usahanya masih kecil dan tidak membutuhkan SDM yang banyak. Maka dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja dan kompensasi yang diterima oleh karyawan di perusahaan kecil berbeda dengan perusahaan besar. Berdasarkan hasil wawancara kelompok dengan Doni, yang merupakan pemilik dari sebuah perusahaan kecil, kelompok menyimpulkan bahwa tidak ada kriteria khusus untuk calon karyawan. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan eksternal dan perekrutan dilakukan secara informal, atau dengan kata lain word to mouth. Menggunakan metode on-the-job training, karyawan baru diberikan orientasi dan program pelatihan, tidak ada standar-standar penilaian yang disusun dan ditetapkan untuk menilai kinerja karyawan, adanya resensi efek, karyawan mendapatkan kompensasi berupa gaji pokok per bulan, akan tetapi tidak mendapatkan insentif dan bonus. Dan terakhir, informality dalam perusahaan tersebut masih besar. Dengan kata lain, kita bisa melihat bahwa manajemen SDM di perusahaan kecil belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena perusahaan kecil cenderung merupakan perusahaan baru yang fokus utamanya adalah mendapatkan keuntungan dan bertahan hidup.